kembali di Podcasta, Suara Muda Inspirasi Kita. Sobat Asta, perkenalkan nama aku Nadina Ainindini dari kelas 8B yang bakal nemenin kalian buat ngobrol tentang topik pembicaraan yang deket banget nih sama kita sebagai siswa. Dan aku Cheryl dari kelas 8C yang juga bakal nemenin kalian hari ini. Nah, jadi hari ini tuh kita bakalan ngebahas tentang topik banget yang deket banget sama kita sebagai siswa. Tentang hal yang deket banget sama kita sebagai siswa. Wah, apa tuh? Nah, sebelum aku kasih tahu obrolan kita hari ini, aku mau pantun dulu nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Berumur pagi terbang ke awan, Cakep, hinggap sebentar di cemara. cakep, Ilmu dicari sejak usia muda, agar hidup lebih bermakna. asik. Oke, jadi topik kita kali ini tentang pendidikan ya? Betul, lebih tepatnya kita bakal ngomongin tentang apa sih itu pendidikan. Nah, Sobat Eka, jadi podcast kali ini tuh adalah salah satu tayangan untuk kalian sebagai perayaan Hari Pendidikan Nasional loh. Wah, benernya udah seru banget kan? Soalnya kita tiap hari tuh belajar di sekolah, tapi pasti banyak banget yang nggak tahu seberapa penting sih pendidikan itu. Iya lagi, sebenarnya agak sedih sih ya mendengar fakta itu. Tapi tenang, itu sebabnya kita ngebuat episode podcast kali ini. Nah, kita ini kedatangan narasumber yang pastinya punya pandangan yang keren abis tentang pendidikan loh. Langsung saja, mari kita sambut sosok inspiratif yang telah meraih berbagai prestasi, Kak Denandra. Halo Kak Denanda, apa kabar nih? Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak Denandra, kita kan udah kenal nih sama nama kakak. Tapi boleh dong kasih lengkapnya kakak tuh apa aja? Kayak asal sekolah kakak dulu di mana, sekarang di mana, prestasinya apa aja. Biar sobat Asa di rumah bisa nonton sambil kagum nih sama podcast kita kali ini. Oke. Gue sih kenalkan nama saya Danda Darmawan. Dulu saya sebenarnya di alumni sini di SMN 8 Mataram. Dan sekarang di Mataram untuk lebih lengkapnya terkait pencapaian itu pencapaian saya selama 5 tahun terakhir itu yang pertama ada alhamdulillah juara 1 LKTI se-provinsi UIN Mataram, dan yang kedua saya juga juara 3 SI nasional tingkat nasional di Ban ICAC Timur, dan yang ketiga di sini saya juga juara 3 SS Pulau Lombok yang diadakan oleh Universitas Mataram, dan yang baru-baru ini baru 1 minggu lalu itu ada top 1 finalis SI Universitas Gadjah Mada dan nasional. Wah, jujur kakak tuh keren banget. Nah, Sobat Asta, sosok kayak Kak Denandra ini nih yang harus dijadiin role model. Kak Denandra, kita mulai bahas topik hari ini ya. Menurut kakak, pendidikan itu penting nggak sih atau nggak terlalu penting-penting amat? Menurut kalian guys, penting ya guys pendidikan itu? Oke, yang pertama pendidikan itu benar-benar penting banget. Yang pertama, ini benar-benar sebagai pandangan hidup kalian. Pendidikan itu kayak misalkan kalian itu mendapatkan semua itu dari pendidikan. Contoh ya, misalkan kita ibaratkan pendidikan itu seperti kompas. Kompas itu apa tujuannya? Penentu arah. Apa lagi? Memastikan jalan kita benar. Iya. Benar ya? Oke. Sama seperti pendidikan. Pendidikan itu bagaimana cara kita dibentuk, bagaimana cara kita mendapatkan sebuah pelajaran di hidup kita sendiri untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Ya. Jadi pendidikan itu penting banget ya. Begitu. Oke. Jadi untuk tapi nih ya kak, pencapaian kakak kan udah banyak banget nih. Bahkan setahu saya kakak pernah sosialisasi juga kan ke ekstrakurikuler KID di SMP Negeri 8 Mataram. Nah, bener banget. Di sini kita udah 2 kali untuk sosialisasinya sebenarnya. Yang pertama itu untuk sosialisasi karya evolusi ilmiah. Yang pertama ada terkait kesalahan gender, dan yang kedua itu terkait daun jawab dengan metode depression. Boleh kali spill tipis-tipis. Boleh dong, banyak-banyak juga boleh. Spill tips-tips yang Kak Denandra lakuin sampai banyak orang berakhir. Oh, oke. Yang pertama itu sebenarnya untuk paling pertama kita dapat itu adalah keberanian. Kayak keberanian untuk benar-benar melangkah. Karena tanpa itu semua kita tuh nggak bakal bisa mendapatkan itu. Contoh ya, misalkan kita tuh kalau misalkan ada lomba, lebih baik kita tuh ikut tapi nggak menang daripada nggak ikut sama sekali. Contoh ya, misalkan lagi kita ada dipilih sebagai
suatu perwakilan sekolah untuk mengikuti sebuah ajang. Namun kita rasa kita nggak pantas untuk mendapatkan itu. Cuman guys, percaya aja ya, lebih baik kalian itu benar-benar mencoba dulu, baru kalian bilang diri kalian itu nggak bisa, daripada kalian itu udah pernah mencoba dan bisa. Dan di sini juga untuk tips and triknya lagi, kalau misalkan kalian mau apa ya, lebih grow lagi ke depannya, kalian banyak-banyakin relasi ke orang-orang di sekitar kalian banyak kenalan dan sebagainya, kalian ikut organisasi, dan kalian juga bisa terbuka lebih pikiran, dan yang jelas jangan lupa belajar dan berdoa pada Tuhan. Dan itu Sobat Asta, makanya kalian itu kalau jadi anak-anak yang lumayan untuk melangkah, kalian harus coba untuk melangkah supaya kalian bisa menjadi seseorang yang dibangga-banggakan atau menjadi seseorang yang menjadi inspirasi untuk banyak orang. Oke deh, kalau gitu kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Boleh. Kak Denandra, apa yang bakal kakak lakuin kalau kakak ketemu orang yang bodo amatan soal pelajaran? Ya kita lakuin sebenarnya yang pertama kita nggak perlu bawa orang langsung ya, jelas. Tapi di sini kita bisa ngasih motivasi ajaran ke mereka. Gimana sih cara mereka tuh terus dapat berkembang? Contoh ya, seperti dulu sebenarnya aku suka banget main game juga. Tapi makin lama makin sadar bahwa apa ya, sebuah permainan itu dia tuh gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Kayak misalkan nggak ada kenaikan yang benar-benar signifikan dari diri kita sendiri. Namun kalau tentang pelajaran ya, pelajaran itu makin lama tuh makin mengembang materi. Kayak misalkan nggak ngetak di situ aja, beda sama game kan. Kalau game itu kayak kau mainin jauh dari sisi itu aja, nggak ada kematian. Nah jadi di sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kalau misalkan kita mau mengubah seseorang, jadi di sini gimana cara aku mengubah diri sendiri yang dari awalnya benar-benar kayak belajar itu apa sih gunanya gitu ya, kayak udah mata. Yang pertama di sini aku dikasih motivasi oleh orang tua sendiri, kakakku yang benar-benar support aku. Yang pertama mereka bilang kayak, kamu kalau misalkan bisa atau bisa pintar itu keren loh, kamu itu nggak perlu kamu tuh jadi ganteng, kamu nggak perlu jadi good looking dan lain sebagainya, kamu cukup pintar aja untuk banyak tingkat di sekolah. Dan jadi di sini bagaimana cara kita merubah pandangan seseorang untuk berubah? Dengan kita memberikan mereka motivasi, bagaimana kita memberikan mereka pandangan utama untuk mereka tuh bisa sadar akan kesalahan mereka sendiri. Guys, dari Sobat Asta. Sip, paham. Tapi nih ya kak, ngomong-ngomong belajar, kita salah satu anak yang pernah nyobain daun kelor buat penting kakak. Betul tuh, kakak boleh sekalian jelasin ulang apa sih manfaat-manfaat daun kelor? Oke, dari manfaat daun kelor sendiri, itu sebenarnya bisa dibilang daun kelor itu superfood yang itu benar-benar dari, kalau misalkan nih kalian tahu serat itu didapetin dari mana aja? Nah, dari buah, dari sayuran dan lain sebagainya. Nah, kalau protein dari mana? Nah, dari daging, tempe dan lain sebagainya. Nah, sementara kelor itu sudah terkandung semua itu. Contoh ada protein nabati dan ada seratnya juga, ada karbohidrat besi dan lain sebagainya. Sehingga kalau lebih simpel kita menggunakan metode yang namanya trituration. Trituration itu adalah metode pengeringan yang dimana nanti bakal teksturnya itu seperti bubuk. Dan di sana biar lebih memudahkan kita bisa menyediakannya dalam bentuk kapsul, bisa juga dalam bentuk kita seduh bubuk kelornya, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih maksimal dari bubuk kelor. Dan itu juga bisa meningkatkan tingkat fokus siswa, apalagi kalau misalkan kalian sering beradam gitu. Nah, next ya kak, emang kakak itu ngikutin kegiatan atau program apa aja sih supaya, soalnya kan kakak kayak begini kan berarti gak luput dong dari kegiatan SD kakak di sekolah. Yang pertama di sini untuk kegiatan sebenarnya ada dari berbagai macam ekstrakurikuler, tapi yang paling benar-benar aktif itu ada di jurnalistik sama di KIR. Yang pertama jurnalistik itu kebetulan saya sendiri sebagai ketua dari jurnalistik Mataram, dan juga untuk di KIR saya sebagai anggota KIR desa. Dan sini untuk di jurnalistik sendiri ada program-program unggulan ekstrakurikuler. Yang pertama ada sosialisasi yang untuk tugas per semester itu ya bentuknya. Itu ada sosialisasi ke TPRI. Kemarin itu kita udah pernah berhubungan ke TPRI, kita
bagaimana cara menjadi reporter dan lain sebagainya. Itu udah semuanya udah terlaksana dengan baik. Dan yang kedua ada KIR. Di sini KIR ini benar-benar sangat penting banget untuk apalagi untuk kalian masih SMP harus belajar dari sekarang banget di KIR ini, karena KIR itu benar-benar bisa menunjang kalian waktu kalian kuliah nanti, dari bagaimana cara riset, bagaimana cara penulisan yang benar, bagaimana cara memiliki sebuah inovasi baru dan lain sebagainya. Karena karya tulis itu benar-benar kayak kalian tuh dituntut bagaimana cara kalian berpikir terkait gagasan kalian yang baik ini. Karena kalau misalkan kalian udah kuliah nanti, kalian bakal fokus ke bagian riset. Dan pernah dengar-dengar juga kata untuk orang yang sudah menerbitkan jurnal itu terkait Sinta 2, Sinta 1 dan lain sebagainya, itu bakal bebas dari skripsi. Tuh Sobat Asta, dengerin. Kalian yang mau coba bebas dari skripsi, boleh deh coba tipsnya Kak Dinanda. Dari yang awalnya mungkin kalian nggak tahu seberapa pentingnya sih waktu itu untuk kalian. Tapi percaya aja ya, kalian tuh harus benar-benar kayak ambil kesempatan sedini mungkin. Kalian tunjukin apa yang benar-benar jadi passion kalian. Jangan malu-malu untuk coba. Kejar apapun itu yang kalian ceritakan. Dan jangan pernah bagi sekali ya tekankan, jangan pernah malu untuk mencoba, karena itu kunci utama dari kesuksesan. Oke, paham. Wah, kata-kata kakak tuh bener-bener nyentuh hati banget sih. Ayo Kak, boleh nggak sih nanya satu pertanyaan lagi? Oke. Jadi, sebutin satu kata yang mencerminkan perbedaan Kak dengan tren dulu dan sekarang. Oke, satu kata aja nih. Ya, Kalian jelasin nggak? boleh. Satu kata itu adalah kedisiplinan. Karena gimana ya, aku bisa jelasin dulu saat perbedaan nih ya, perbedaan dari SMP dan SMA. Kalau SMP jujur dulu aku nanti telat, jadi pandangku kurang. Dan alhamdulillah mungkin bisa nanti lama lebih perbaiki lagi bagaimana cara agar menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi dan taat pada aturan. Oke. Jadi, ini belajar dari kesalahan ya. Belajar dari kesalahan. Paham? Wah, closing hari ini cakep banget kan. Udah happy banget nih kita hari ini bisa ada kesempatan ngobrol sama orang hebat kayak Kak Dinandra. Betul. Sebenarnya sih kita mau babay ya. Soalnya seru itu obrolan kita hari ini. Aku juga nggak mau babay. Jangan babay. Iya nih, kita jadi belajar kalau gak boleh meremehkan pendidikan. Walaupun cuma pelajaran dasar, apapun yang kita pelajari sekarang pasti ada gunanya di masa depan. Betul tuh. Yuk Sobat Asta, mulai untuk menyadari kalau setiap pelajaran yang kita dapat pasti akan berguna di suatu hari nanti. Betul tuh, selain buat menumbuhkan rasa sadar, kita juga dapat menumbuhkan rasa butuh sama belajar. Jangan cuma butuh gaya aja ya kalian. Nah, betul tuh. By the way, gak terasa ya, kita udah di penghujung episode podcast kali ini. Sebelum kita pamitan, aku sama Nadia mau ucapin terima kasih dulu ke Kak Dinandra karena udah mau hadir di podcast kita buat ngobrol tentang pendidikan. Oke, Sobat Asta, jadi segitu dulu ya kita kali ini. Aku Sheryl, Aku Nadinda. Dia ada Nowan. pamit Undur diri, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. selanjutnya. Selamat mendengar inspirasi kita.